Juga yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semua tamu undangan, yang saya ucapkan terima kasih sudah hadir atas undangannya Ibu Ustazah Leli. Hari ini kita reses. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu apa itu reses. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Fendi langsung. Kalau saya hanya sekedar flashback kilas ke belakang bahwa aspirasi Pak Fendi di Cikampek Baru ini sudah tidak terhitung, Bu, dari pertama kita masuk. Mungkin jumlahnya fantastis. Kalau kita patungan per kakak per rumah 2 RW ini tidak mungkin terkumpul. Saya yakin itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kepala Desa Balonado yang baru saya tadi sebutkan. Alhamdulillah sudah datang. Selamat datang ke Pak Lurah. Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwa pembangunan dari awal sampai tahun kemarin yang masuk ke Cikampek Baru itu ada yang ngitung nggak? Pak Slamet ngitung mungkin? Nggak ngitung ya? Sampai tahun kemarin itu sekitar 14 miliar. Ibu, kira-kira kalau ngumpulin nyampe ke segitu Bu selama 10 tahun lah. Tapi saya sudah bangun di sini sekitar begitu. Belum tahun depan atau tahun ini. Itu tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu sekitar 14 miliar. Belum tahun ini. Belum tahun depan yang sudah masuk proposal-proposalnya ke saya. Tapi suara Pak Fendi di sini nggak naik-naik, Bu. 2 kali pileg segitu aja. Jadi ya saya berharap dari hampir 7.000 DPT di sini ya, saya 50%-nya nggak apa-apa ke depan ya. Jadi intinya apa sih yang dibutuhkan sama warga Cikampek Baru sudah hampir semuanya saya realisasikan. Bahkan salah satu percontohan di Cikampek Baru ini sudah kita bangun gedung serbaguna yang panjangnya 24 kali 10 meter, Bu. Ibu ada yang udah belum tahu ya? Itu adanya di RT 9 RW 7. Silakan. Ibu cek di sana, bisa sewa buat hajatan, Bu. Ibu kalau memang mau hajatan, Ibu tinggal bilang aja ke Pak Slamet. Pak Slamet, saya mau hajatan. Saya pinjam gedungnya. Itu murah, Bu. Kalau di gedung resmi mungkin Bapak Ibu per jam berapa? Per 4 jam biasanya 10 sampai 12 juta, paling murah 8 juta ya. Tapi di situ Ibu tinggal ngomong aja ke Pak Slamet, biaya perawatan berapa Pak Slamet, listriknya berapa, kebersihannya berapa, itu lebih murah. Jadinya nggak usah jauh-jauh nyari gedung, Bu, tinggal datang ke RT 9. Itu sudah saya bangunkan 10 kali 24 meter. Kira-kira ya 300 orang cukup ya? Cukup 300 tamu hadir pada waktu itu. Jadi kalau memang Ibu punya niat mau hajatan besok-besok, gak usah jauh-jauh di gedung, Bu. Di gedung yang mahal. Kita sudah punya sendiri. Intinya apa? Mempermudah. Kenapa saya tergerak membangun gedung serbaguna untuk dipakai fasilitas hajatan? Saya prihatin, Bu, kalau di perumahan ini, mohon maaf ya Bu, orang perumahan. Biasanya kalau hajatan itu minimal 4 depan-depanan itu 8 rumah terganggu. Betul nggak sama tenda? Kalau sama tetangganya lagi baik, Bu. Kalau nggak baik, pernah kejadian boleh kamu hajatan, tapi nggak boleh pasang tenda depan rumah saya. Masa tenda dari sini pindah ke sana? Kan nggak lucu. Disitulah inspirasi saya. Kenapa kita di setiap pasung perumahan, yuk kita bangunkan gedung serbaguna. Dan alhamdulillah yang paling pertama mengajukan yaitu Cikampek Baru. Jadi yang lain hanya baru mengikuti, Bu, sekarang. Yang pertama Cikampek Baru. Terima
Makanya ibu-ibu kalau yang hajatan nggak usah di depan rumah Bu. Yang pertama memang ngalangin jalan. Yang kedua juga mengganggu tetangga, benar nggak? Terus yang ketiganya capek juga bersih-bersihnya Bu. Jadi kalau ibu pakai di sana, setelah selesai hajatan ya tinggal udah biarin bagian tim kebersihan yang membereskannya. Jadi lebih mudah, lebih murah. Tinggal hubungi Pak Slamet. Jadi mungkin kenal sama Pak Slamet Pak ya Bu ya. Mungkin itu Bu ya, kalau jalan saya rasa sudah banyak, sudah puluhan saya membangun jalan di sini, drainase. Dan juga yang kemarin ya Bu ya, gedung serbaguna yang di sini, yang di RT 10 juga udah dimanfaatkan untuk belajar mengaji katanya. Nah, alhamdulillah untuk perumahan Cikampek Baru dan Pesona ini saya sudah banyak membangun. Jadi aspirasi Pak PD itu per tahun kemarin itu sekitar 14 miliaran Bu ya, yang masuk ke Cikampek Baru. Jadi bukan baru datang hari ini, nah, bukan orang baru. Jadi sudah lama sekali, sudah beberapa kali kita silaturahmi ke sini. Jadi saya hanya menekankan kepada Bapak Ibu semua, yang penting komitmennya Bu. Kalau Ibu mau gedung serbaguna dekat dengan tempat Ibu, yuk saya bangunkan. Tinggal ada tanah basuhnya. Atau Ibu tinggal di perumahan yang lain yang sudah serah terima, tapi syaratnya Bu ya, yang sudah serah terima atau Pemda, baru saya bisa membangunkan. Apa yang Ibu butuhkan saya bisa fasilitasi. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Dari saya yang paling penting hari ini kita dengarkan apa sih paparan dari Pak Pedi, dan kalau memang nanti ada yang Bapak Ibu perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan kaitan dengan program-program beliau yang nanti beliau paparkan atau di luar konteks, yang penting jangan Ibu, Pak saya punya utang belum kebayar, gitu Bu, saya juga masih banyak utangnya. Yang penting jangan dilihat ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas sambutannya dari Bapak Budi Subianto selaku Ketua Konsep Program. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Sehat Ibu, sehat. Baik, yang saya muliakan dan saya banggakan, kakak sekaligus senior Kang Haji Fendi Anwar selaku Ketua DPC ya, anggota Dewan Kabupaten Karawang, dan dia kalau ada KM di Dewan Kabupaten itu kayaknya Kang Fendi KM, karena ya sudah 20 tahun ya, menjadi anggota Dewan. Dan Ibu harus, saya ingin cerita dulu, yang satu-satunya politisi Kabupaten Karawang yang bisa memberikan ya, pelajaran yang sangat berharga buat Teseli, karena Teseli itu satu-satunya ya bupati yang belum pernah terkalahkan. Ya, iya nggak Bu? Tapi satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Teseli adalah Pak Fendi Anwar. Ya. Jadi saya sangat berbahagia untuk bisa hadir ya, dan konsen ya, kepada desa kita, lingkungan kita ya. Selamat datang Pak Haji Fendi Anwar ya. Dan tentu yang saya hormati orang tua saya, Bapak Umarwi ya. Ini Ketua RW 07 itu yang saya banggakan, ada Ketua Wakaf dan Selamat serta jajaran, itu tokoh masyarakat
masyarakat Pak Haji Adam dan ibu-ibu muslimah yang selalu keras dan gembira dan semangat. Saya kalau berdampingan dengan ibu-ibu muslimah kayak yang paling catur ya, dua paling muda. Dan semuanya hadirin yang hadir pada saat ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua keberkahan. Amin. Baik, dalam kesempatan kali ini ya inilah salah satu ruang, salah satu bagian daripada proses yang mungkin selaku anggota dewan kan ada istilah sudah harus jadi mosok toko kan gitu. Nah maka inilah ya adalah misalkan kuburan wae nya Kabupaten Karawang mau maju karena anggota dewan itu kalau nggak salah salah satu tugasnya merumuskan ya apa yang menjadi kebutuhan untuk kebijakan Karawang ke depan. Ya secara teknis ada bagian eksekutif. Nah, paling bawahnya adalah kami lah desa. Nah, maka penting kiranya kita ya saling menguatkan, saling mensupport ya. Antara pemerintahan desa dengan anggota dewan. Ya persoalan endingnya semua langit itu menjadi biru ya. Itu ya kan persoalan proses. Yang pasti kita sebagai manusia, sebagai masyarakat ya insya Allah hasil itu tidak akan proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya ya. Kalau tadi disinggung sama Pak Haji mungkin kurang lebih 14 miliar ya yang sudah dibangunkan ke Desa Balongan itu coba diberikan buku yang untungnya tidak diberikan buku ya itu jadi serbaguna ya, jadi jalan ya, jadi drainase banjir mah banjir Pak Dewan di Cikampek Baru cuman banjirnya ya, lewat ya karena ternyata yang saya pelajari di Cikampek Baru itu bukan hanya orang yang menyempit saja tapi drainase juga mulai menyempit ya. Nah ini memang PR kita semua. Dan yang selanjutnya yang dalam kesempatan ini yang saya ingin ingatkan bersama ya Indonesia bukan hanya kita di Indonesia karena kalau berbicara kebersihan kalau presiden sudah ini sudah menyinggung ya ini sudah darurat bagi saya ya. Dan saya harapkan ya kita harus punya malu khususnya warga Balongan dan Cikampek Baru sudah dibangun ya aspirasinya sudah ya mau dibersihin kolongannya dan banjir mah anggar we ulang-ulang kene ya kan gitu ya. Nah kebersihannya dijaga ya gitu. Kita harus punya rasa malu. Mari kita sama-sama berani ya yang buang sampah sembarangan itu adalah musuh bersama, musuh kita bersama karena kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama ya. Ya sekali lagi ya
mudah-mudahan ya, pertemuan reses ini, pertemuan kita ini selalu menambah kualitas ya, kualitas kehidupan, kualitas ya, terutama selalu menambah aspirasinya dari Pak Fendi ya. Dan tentu saya sudah tidak meragukan lagi ya, betul ya. Dan saya pernah ke rumahnya Bu ya, waktu 1 tahun menjabat ceritanya. Ya. Saya dialog terkait desa Kelapa yang sekarang menjadi kantor kepala desa, dan di dalamnya itu ada aula senat ya. Saya silaturahmi ke rumah, beliau sampaikan Lurah sanggup enggak 3 tahun itu bisa kembali itu, sanggup enggak? Saya buktikan. Dan beliau nantinya yang mensupport dan alhamdulillah ya, desa peninggalan ya, sejarah ya, dan itu yang menjadi ikon Balong Gandu. Alhamdulillah air nama tidak hanya kita ya, bahkan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di luar Balong Gandu pun ya kan, Lurah pinjam masuk aula desa sok mangga gitu ya, sok mangga. Karena saya memahami ya, yang namanya kantor desa atau kantor kepala desa itu rumah masyarakat ya, itu rumah kita bersama ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, proseslah yang menentukan daripada hasil, dan kita tidak bisa mengkhianati ya realitas yang ada. Faktanya Pak Haji Fendi Anwar pada saat ini masih komitmen, masih konsisten ya kepada kita, masa iya kita tidak malu. Ya itu saja, karena kalau saya menggunakan dia itu takut ini ya paling tidak ya itulah ya. Kalau kita itu ada bahasa cawe-cawe, ini awe-awe lah makan bersama. Ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan di partai yang dimulai. Pada Bapak Dewan kami bersilakan. Terima kasih Mas Selamat selaku pengatur waktu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Sehat-sehat semua Bu. Antum sehat? Sehat ya kantongnya? Soalnya kalau ibu-ibunya kantongnya sudah nggak sehat, ini bahaya. Bahaya, sangat bahaya sekali. Karena ibu-ibu aja kantongnya nggak sehat, apalagi bapak-bapaknya. Kan kita lah dikasih semua ke ibu-ibunya ya. Yang penting sehat dulu, percuma kita banyak uang di dompet kalau sakit-sakitan terus ya. Tapi lebih baik lagi, uang banyak tetap sehat. Mudah-mudahan kita banyak rezekinya. Yang sama-sama kita muliakan, dan semoga memuliakan para ulama, para dai, para tokoh agama, para ustadz ataupun ustadzah yang barangkali ada hadir di tempat ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati orang tua kita semua, Bapak Kepala Desa Balong Gandu, Bapak Lurah Kantor, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan dalam melayani kita semua di Desa Balong Gandu. Hadir juga Pak RW Umarwi, beliau juga salah satu tokoh masyarakat di Desa Balong Gandu, khususnya perumahan Cikampek Baru.
ada Pak Purwo, juga Mas Slamet. Ini adalah pejuang-pejuang lingkungan Bu yang selalu mendampingi saya ketika saya melayani masyarakat yang ada di Bekban. Juga tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Dewi selaku Sahibul Baik bersama jajaran para muslimat yang cantik-cantik. Sudah dilatihnya udah. Dan soleh dan soleha dan seluruh ibu-ibu yang hadir, yang cantik-cantik, yang gelis-gelis. Ada juga emak yang garis cantik kalau masih terlihat pada saat muda. Kalau orang tua itu pernah mengalami muda, tapi kita yang muda belum tentu mengalami tua, betul nggak? Jadi bersyukurlah yang sudah tua itu bukan sudah mengalami dua fase muda dan fase tua. Mudah-mudahan selalu panjang umur buat kita semua. Yang pertama tentunya puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim di majlisnya bagaimana ya, lupa lah. Sehat walafiat, sholawat, bersalam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita semua, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku pengikut ajarannya mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bu, ada yang masih ingat saya? Enggak? Ibu gak ingat saya? Enggak. Ada yang tahu saya? Siapa saya? Salah jawabannya. Siapa saya? Saya adalah pelayan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Desa Balong Gandu. Kenapa sih saya hari ini menjadi pelayan daripada ibu dan bapak semua? Karena waktu tanggal 14 Februari tahun 2024 di Cikampek Baru ada ratusan entah itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak dan juga anak-anak muda yang menitipkan amanah kepada saya di pemilihan legislatif, betul. Sehingga hari ini saya kembali melanjutkan untuk yang keempat kalinya menjadi pelayan bapak dan ibu-ibu semua. Nah, kalau pelayan tugasnya apa, Bu? Melayani, bukan untuk melayani. Berarti kalau ada pelayan ada siapa? Kalau saya pelayan, itu siapa? Majikan. Ibu ini bos, juragan, gitu. Makanya kalau nanti ibu-ibu misalnya pengen jalannya dilayani, majlis taklimnya dilayani, musholahnya dilayani, ngomong sama pelayannya, ini pelayannya nih. Pelayan majlis taklimnya mau ngomong, berarti dong. Saya cuma bilang siap, Bu Bos, siap juragan, siap majikan. Itu bentuk pelayanan saya. Tapi kalau ibu-ibu, Pak Fendi, saya nggak punya uang, masa majikan minta sama pelayan? Kan aneh ya. Lah saya dapat gaji aja dari ibu-ibu, betul. Saya kerja jadi pelayan, dapat gajinya dari ibu-ibu. Ngerasa nggak gaji saya? Enggak ngerasa gaji saya. Ibu-ibu bayar pajak nggak? Berarti kalau bayar pajak, berarti ibu-ibu
sudah menggaji saya, menggaji Pak Lurah, Pak RW, Pak Bupati, para kepala dinas, itu kan gajinya dari pajak. Betul ya? Dari ibu-ibu gitu. Jadi kalau ibu-ibu gak punya uang, apalagi saya itu digaji sama ibu gitu kan. Jadi itu saya ingatkan kembali, kenapa sih setiap kali saya ketemu selalu menyampaikan bahwa saya adalah pelayan, itu semata-mata untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa saya hari ini bisa menjadi anggota DPRD bukan karena sendiri, bukan ujuk-ujuk sampai kantor DPRD karena sendiri, tapi ada amanah yang Bapak Ibu titipkan di dalam TPS untuk saya sehingga saya bisa berdiri seperti ini hari ini. Masih ingat gak dulu pesan saya? Kalau mau menitipkan amanahnya untuk saya, masih ingat ya? Saya bilang kan, ibu-ibu nanti waktu kampanye terakhir di daerah mana tuh? Di jalan itu, dekat kali itu. Sebentar lagi akan banyak orang yang datang dan tiba-tiba baik sendiri. Ada yang bawa amplop, ada yang bawa minyak, ada yang bawa beras, ada yang bawa apa. Nanti mereka meminta untuk dipilih. Waktu itu saya bilang, kalau ada yang kasih amplopnya ambil, kita nggak minta, betul. Rezeki kita, tapi urusan memilih itu ada di nanti kita. Tapi saya bilang, kalau memang ibu dan bapak ada yang berkenan untuk menitipkan amanahnya kepada saya tidak mau ibu-ibu datang ke TPS cari nama saya langsung dicoblos. Ada saat kampanye itu saya ngomong gitu. Tapi doakan saya dulu baru coblos. Ingat ya, minimal baca bismillah. Kita kan umat beragama. Apalagi di sini pasti mayoritas muslim ya. Ada yang nggak punya agama ada. Yang ateis ada di sini nggak ada ya. Muslim semua, ada yang Nasrani. Kalau muslim semua, kita mau makan baca doa kan? Mau ke toilet baca doa kan? Mau naik kendaraan baca doa kan? Apalagi ketika kita akan memilih para pelayan dan pemimpin kita yang tugasnya sebagai imam kita tentunya. Kalau imamnya nggak benar, apalagi makmumnya ke bawah tidak benar juga. Makanya saat itu saya bilang, Bu, Pak, kalau mau titipkan amanah kepada saya nanti di dalam TPS, jangan lupa semini-mininya bahasa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur dibarengi dengan niat dari hati. Ya Allah, saya titipkan amanah saya kepada Fendi Anwar, jadikan beliau pelayan dan pemimpin yang amanah baru dan mau begitu ya. Seperti itu dulu konsepnya bukan masuk juga nanti di depan ada pemilihan kepala desa, ada pemilihan bupati, gubernur, presiden sama orangnya punya. Doakan sebelum kita pilih. Mau kan punya pemimpin yang amanah, mau kan? Makanya saya sudah beberapa kali ketemu dengan seluruh warga. Pernah berdoa nggak sih Pak? Bu, ketika memilih pemimpin, mayoritas boleh kan enggak? Pilih presiden berdoa nggak? Enggak. Pilih gubernur berdoa nggak? Enggak. Pilih bupati berdoa nggak? Enggak. Saya hanya lihat amplopnya berapa. Makanya hari ini Indonesia yang katanya negara kaya, apa yang ada di tembaga, emas, puluhan tahun tiap hari diimpor, nikel, batu bara, sawit, karet, kopi. Kenapa masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin? Padahal negaranya kan kaya. Kenapa di kita masih berebut BL? Yang punya motor pengen BL, yang punya emas pengen BL, pengen miskin semua. Ada program miskin semua. Saya nggak dapat, kenapa itu dapat? Itu saudaranya kalau nggak dapat, saya nggak dapat. Padahal agama kita mengajarkan lebih baik tangan di, daripada tangan di. Sudah ada kan pengajiannya ya, kira-kira. Harusnya saya memakan masih bisa lah, insya Allah. Biarin lah yang lain aja deh.
Tapi kalau ini aduh, masa sih kan bayarnya tak 200.000 sebulan, masa saya nggak dapat gitu. Atau jangan-jangan kenapa kita banyak yang ngisi negara ini masih salah urus? Presidennya, para menterinya, para gubernurnya, karena apa? Jangan-jangan bukan salah mereka. Mereka tidak bisa mengurus negara, tetapi jangan-jangan salah kita yang tidak pernah mendoakan, Bu. Kita mau makan aja, Allahumma barik, mau apa-apa doa. Ini mau memilih pemimpin. Apalagi kalau udah pilkada, pileg, itu pasti di-upload, kemudian pasti di-upload. Buat saya terserah lah, dia mau ambil upload berapa. Tapi ketika hati nurani berbicara siapa yang akan dipilih, maka doa itu harus ada di dalam pemilihan kita. Saya takutnya, Bu, kita ini kan ada batas umur. Semua bakal hidup selamanya kan? Pasti ada yang waktunya nanti begitu kita meninggal datang malaikat munkar, nakir, ataupun yang akan mempertanyakan kita, Bu Anur, misalnya Bu Siti, waktu pileg milih siapa? Saya milih si Anu. Kenapa si Anu yang ibu pilih itu tidak amanah hari ini? Ibu kenapa bisa pilih dia? Karena saya dapat 100.000. Maka akan menjadi hisab buat kita. Tapi kalau kita ditanya oleh malaikat, itu waktu pilih siapa? Saya milih Peggy Anwar. Kenapa sih Peggy Anwar begitu jadi dewa, nggak pernah amanah? Ya Allah, saya waktu mencoblos dia, saya mendoakan beliau supaya amanah, maka itulah doa saya untuk beliau. Lepas tanggung jawab kita dari hisab. Betul ya? Jangan pernah dianggap sepele pemilihan, Bu. RT, RW, kepala dusun, kepala desa, bupati, gubernur, kepala dusun, jangan pernah disepelekan, Bu. Itu hak kita memilih, itu tanggung jawabnya itu luar biasa. Ketika ibu memilih seorang pelayan, kemudian pelayan tidak amanah, maka kerugiannya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada di lingkungan yang terpilih tersebut, itu akan menjadi tanggung jawab kita. Belum, ini refresh ya. Kemudian saya nggak bakal panjang-panjang. Hari ini saya sedang menjalankan amanah peraturan perundang-undangan. Jadi dari mulai hari Senin kemarin, seluruh anggota DPRD sebanyak 50 orang berhenti melakukan rapat di kantor. Tidak ada lagi rapat di kantor, tetapi melakukan reses kedua, turun ke dapil, menyapa masyarakatnya, menyapa dapilnya untuk mendengarkan apa sih yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang ada di lingkungannya. Bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana ekonominya, apakah pemerintah Kerawang itu berjalan dengan baik. Itu fungsi reses. Jadi tugas saya hanya mendengar. Nanti ketika ibu-ibu, Pak, kenapa sih di sini begini, Pak, kenapa sih di sini begini, saya butuh ini, butuh itu, maka akan saya catat. Kemudian di kantor nanti setelah reses, saya akan teriak sekencang-kencangnya kepada para eksekutif selaku pemilik anggaran, hai kepala dinas PUPR, hai kepala dinas pendidikan, hai kepala dinas kesehatan, di Kerawang masyarakatnya begini, tolong dimaksimalkan anggarannya. Karena yang pegang uang bukan saya, Bu, bukan DPRD. Yang pegang uang adalah bupati dan para kepala dinas. 2026 ini kita sudah paripurnakan APBD kita 5,5 triliun. Lu udah pernah lihat uang 5 triliun? Betul. Pernah ditayangkan di uang 5 triliun? Uang apa itu? Uang sitaan korupsi. Berarti Indonesia masih menjadi sarang korupsi.
Oh. Padahal uang yang 5 triliun ditayangkan di TV itu adalah uang kita. Uang kita tuh, uang kita tuh udah masuk ke nasional juga, masuk ke daerah juga. Kalau ibu-ibu bayar pajak motor, masuk dulu ke provinsi, dibagi lagi ke kabupaten. Kalau ibu-ibu punya suami kerja di perusahaan, ada yang namanya PPH, masuk ke pusat, nanti balik lagi ke kabupaten. Ibu-ibu beli makanan dan minuman, ada yang namanya pajak makan dan minum atau PPN juga ada, masuk dulu ke pusat, balik lagi ke pusat. Jadi uang yang 5 triliun di korupsi itu di TV itu uang kita. Yang tadi saya bilang doa. Dalam hal memilih para pemimpin itu doa. Sekaya apapun Indonesia, kalau para pemimpinnya tetap korup, tidak akan pernah menjadi sejahtera, tidak akan pernah menjadi bahagia rakyat. Ibu lihat negara Iran hari ini, harga uangnya jatuh sejatuh-jatuhnya karena diembargo oleh Amerika. Tidak ada artinya mata uang Iran di luar negeri, tapi di dalam negerinya, di dalam internal negara mereka, semua gratis. Kesehatan gratis. Bensin BBM di Iran hari ini hanya Rp200 per liter. Padahal negaranya di luar itu dirusak oleh Amerika. Tapi mereka bisa mengelola negara tanpa intervensi, walaupun sedang diganggu oleh luar. Nah kita udah negara yang kaya, sumber alamnya banyak, orang pintarnya melimpah, yang sekolahnya profesor dokter banyak, kenapa rakyatnya masih miskin? Ibu masih ingat ada salah satu berita Kerawang adalah salah satu daerah dengan kategori miskin ekstrim, betul ya? Itu sumber datanya karena 300.000 orang Kerawang penerima jadi miskin KB itu ya. Jadi proses ini tugas saya hanya mendengarkan 5,5 triliun hari ini yang sudah kita paripurnakan. 1 triliun buat pendidikan, 1 triliun buat kesehatan, 670 miliar buat infrastruktur, 300 sekitar 300 miliar buat perumahan yang sudah diserah terimakan. Ada juga 180 miliar buat UMKM, 300 miliar buat dinas pertanian. Semuanya sudah dibagi-bagi, tinggal menikmati nanti kita ambil. Gitu Bu. Di sini ada yang punya usaha nggak Ibu? Yang warung ada? Ada yang punya usaha wedding organizer, event organizer, ada yang senang bersolek, banyak sudah pada bisa bersolek sendiri, belum? 2 bulan yang lalu saya melakukan pelatihan untuk 16 ibu-ibu pesona 2 yang sudah ya dilatih selama 9 hari untuk make up diri, make up artis, gratis, dikasih makan, dikasih snack. Setelah itu barulah dikasih sertifikatnya. Nanti tahun ini kita kasih bantuannya. Ada yang minat di sini? Minimal Bu, kalau kita bisa make up sendiri kan udah harus ke orang. Yang pertama, yang kedua, betul ya? Yang kedua, biar suami juga betah di rumah ya. Biar suami juga, sekarang ibu saya ini suami, jadi lebih enak lagi, lebih nyaman lagi di rumah. Nanti kalau ada, silakan hubungi Bu Leli ya. Atau ada
selamat, ada Pak Umarwi, atau nanti ada Pak Puro. Jadi gitu, tugas saya sebagai pelayan ibu hari ini mendengarkan apa sih kebutuhan ibu di sini, kemudian nanti di kantor baru saya teriak kencang-kencangnya untuk menyampaikan kebutuhan ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu saja mungkin, nanti Mas Selamat barangkali ada sesi pertanyaan, kita buka 3 penanya boleh, nanti per sesi aja ya. Itu mungkin Bu ya. Mohon maaf apabila kehadiran saya di sini kurang berkenan, kemudian juga mengganggu aktivitas ibu-ibu semuanya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dua ini, yang pertama dari Ibu Olen dan Muslimah di Kalongsari, Kecamatan Jatiwangi. Oke, secara struktur Muslimah ini ada di bawah apa? Kemenak. Nah, Datul lama Muslimah ya. Kemudian secara organisasi, apakah ini organisasi terpisah daripada NU maksud saya? Satu ya, di bawah naungan NU ya. Nah, maksud saya biasa kalau organisasi ini, entah itu organisasi sosial, organisasi masyarakat yang memang mempunyai badan hukum, itu bisa mengajukan bantuan anggaran ke Kesbangpol. Itu bisa kalau memang secara badan hukumnya ada. Kalau NU-nya PC ya, PC itu juga pasti itu dapat bantuan keuangan. Cuma dari PKNU Muslimahnya ini jalur nggak nih? Tapi satu harusnya kalau memang ingin dapat bantuan keuangan operasional ya, itu kita harus bikin badan hukum yang sudah terdaftar di Menkumham, kemudian didaftarkan ke Kesbang, nanti ada uang atau dana operasional. Saya waktu 5 tahun yang lalu saya menjadi ketua Badan Musyawarah Masyarakat Kabupaten Karawang. Dalam upaya pelestarian kebudayaan, saya bikin badan hukum badan saya itu, kemudian saya sampaikan ke Kesbang. Alhamdulillah per tahun itu dapat 30 juta untuk operasionalnya. Ini kan kaitan dengan transport dulu, yang saya jawab transport ya, karena memang itu kan kebutuhan.
Nah, kaitan dengan sekretariat, ini satu kecamatan satu atau gimana? Satu kecamatan satu. Boleh di kecamatan nggak? Soalnya kemarin juga untuk perlindungan pemberdayaan perempuan itu kan ada titipan juga di kecamatan nanti. Jadi kecamatan ini kan luas pulangnya. Nanti selain kantor camat, kantor pemerintah, ada kantor yang kayak semacam pemberdayaan perempuan. Kemudian kalau perlu muslimah juga, nanti kita minta lokasinya biar menggunakan data pokok-pokok pikiran saya. Nanti kalau di kecamatan harus ada musliman, kita koordinasi dengan camat atau camat, ada nggak rumah space yang bisa kita bangun untuk kemudian kita jadikan sebagai sekretariat musliman. Itu bisa Bu di kecamatan sekarang kan luas tuh. Enggak, kalau itu nanti tinggal dikasih ruang berapa kali berapa lah untuk kalau nanti muslimah pada kumpul, titik koordinasinya ada di kecamatan. Toh kadang-kadang kecamatan juga mengundang muslimah juga ketika ada acara-acara PHBI atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Artinya antara organisasi dengan pemerintah itu harus ada sinergitas. Pemerintah butuh masyarakat, masyarakat pun butuh pemerintah. Kayak hari ini Posyandu itu tugasnya agak berat hari ini. Betul nggak? Ada tugas tambahan nggak buat Posyandu? Banyak ya. Itu kan. Sementara honornya udah naik loh. Semacam itu, Posyandu itu harus mendatangi anak-anak yang sekolah, ibu-ibu yang hamil sampai dengan melahirkan, betul ya? Harus data semua Posyandu. Sementara honornya masih tetap salah, dibayarnya per 3 programnya nambah lagi, harus punya wifi, betul, wifi-nya nggak dikasih. Nah, Pak Lurah nanti akan kasih nomor Posyandu nih. Posyandu itu kalau untuk infrastrukturnya ada kewenangannya di desa. Cuma Pak Lurah juga hari ini bingung, dana desanya dikurangi. Betul ya Pak Lurah? Yang biasanya 1,2 miliar, sekarang berapa Pak Lurah? 270. Tuh, hampir 900 juta hilangnya. Termasuk APBD kita Bu, Rawang juga berkurang 300 miliar dari pusat. Karena Pak Prabowo ingin memaksimalkan program MBG. Tapi mudah-mudahan walaupun kita terlambat untuk berdoa, sekali lagi doakan para pemimpin kita, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, untuk memang betul-betul amanah dalam melaksanakan amanahnya. Saya sih melihat Bapak Prabowo ini sudah tidak punya kepentingan Bu. Istri gak punya, ya, anak cuma satu, duitnya banyak, mau ngapain lagi mau korupsi sih? Saudara-saudaranya udah kaya semua, mau ngapain tinggal benar-benar negara Indonesia benar-benar. Mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini negara kita betul-betul berdiri yang memang seharusnya kekayaan alamnya. Cuma memang kan gak gampang Bu. Satu pemimpin ini yang jujur, yang benar-benar bisa bertegak diri, kan tantangannya banyak yang terganggu. Gara-gara pemimpinnya begini nih, usahanya terganggu, gara-gara begini bisnisnya terganggu. Makanya beliau harus punya kekuatan. Nah, saya sangat percaya dengan the power of doa. Doakan presiden kita supaya kuat menghadapi cobaan. Karena kadang-kadang amanah itu adalah jabatan itu adalah cobaan. Ya, doakan presiden kita Prabowo ini. Hari ini sudah mulai nih. Ini sikap KPK, ini sewa ke KPK, ini diambil KPK. Sudah mulai action dari Pak Prabowo. Bahkan hari ini yang koruptor yang paling bahaya ini sudah lari dari Indonesia, kabur dari Indonesia. Ya, tapi nanti juga lari banyak
melawan bukan berarti melawan di depan mata, pasti melawan di belakang orang-orang kayak gitu itu. Mainnya main bisnis gitu. Itu apa tuh? Saya benar-benar nih, saya tuh kadang berpikir ya Allah, Indonesia teh kurang naon sih, aya kabeh di Indonesia teh. Minyak loba, emas loba, tambang loba, kopi, sawit, aya kabeh, naon sih sejahtera. Kenapa? Karena dengan Singapura nggak punya apa-apa, bisa lebih kaya daripada kita, walaupun memang wilayahnya kecil. Kita Kalimantan itu dulu, Kutai Kartanegara itu kaya banget. Sulawesi tambangnya kaya banget. Nah, Papua emasnya banyak banget. Kenapa kita pada miskin semua? Kan seperti itu ya, terus saya sebetulnya. Baik, nanti Bu dari untuk sekretariat saya coba komunikasi dulu ya, komunikasi dengan pemerintahan kalau memang muslimah tiap kecamatan punya kan lebih baik lagi. Toh muslimat ini kan salah satu organisasi bidang religius, jadi pembinaan keagamaan ini sangat dibutuhkan. Apalagi zaman sekarang anak-anak kita tuh yang notabene setiap hari kan mengangkat dari gadget yang sosial media yang sudah mulai vulgar. Saya kemarin sama istri saya diskusi, saya punya Instagram, istri saya tuh punya Instagram, begitu scroll ada gambar-gambar vulgar. Ada yang pernah lihat? Vulgar betul. Bayangkan itu di Instagram yang ditonton oleh seluruh lapisan umum, ada gambar-gambar kartu kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kemana kok info ini? Saya bilang kok begini. Saya diskusi dengan saya, kok bisa ini Instagram ini lolos sensor. Kecil Bu, ini ada video, tiba-tiba di pojokan itu ada video, apa video? Kok ada alat kelamin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini? Ini luar biasa ini. TikTok ada? Saya kalau TikTok belum pernah lihat. Instagram saya belum pernah lihat. Ini kan luar biasa kali ini. Ini juga tolong hari ini people power ada di sosmed. Tolong ketika ada hal semacam itu viralkan. Kenapa begini? Karena kalau nggak viral tidak ditangani oleh negara ini. Betul. Kalau nggak viral dulu, polisi juga nggak mau nangkap. Pemerintah juga diam saja. Sekarang people power ada di ibu dan bapak-bapak hari ini. Begitu ada persoalan viralkan supaya negara ini juga berbuat. Saya ngeri tuh lihat Instagram itu, aduh batasnya gimana ini? Walaupun agak suram tapi kelihatan gambar Instagram tuh. Kalau TikTok saya belum pernah lihat ya. Itu luar biasa kemana kita pemerintah komentar ini. Kemudian dari Ibu Meli Hadina, susah cari pekerjaan di Kerawang. 1.700 perusahaan di Kerawang, masih banyak pengangguran di Kerawang. Mau masuk harus pakai uangnya hilang, kerjanya nggak jadi. Padahal uangnya dapat pinjam dari bank. Ya. Kalau untuk yang menggunakan uang pasti di mana-mana bicaranya oknum. Dan itu bisa dibawa ke dalam pidana, tetapi itu adalah delik aduan. Kalau nggak ada aduan, pihak aparat hukum tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu sifatnya dari aduan. Saya juga sering menyampaikan kepada Bu Ros, Kepala Dinas Tenaga Kerja, bahwa 1.700 perusahaan yang ada di Kerawang ini memang tidak tiap bulan membuka lowongan, tetapi setiap tahun itu ribuan kelulusan anak-anak kita baik SMA maupun SMK itu mayoritasnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Paling berapa persen sih yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Sekian persennya nikah misalnya, sekian persennya jadi pengusaha atau belajar usaha sendiri. Nah maksud saya gini,
Ini untuk ibu-ibu, saya kalau ke pemerintah beda lagi ngomongnya. Kita juga harus punya mindset bahwa pintu rezeki itu bukan hanya di sektor formal, bukan hanya di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Oke lah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah kerja di Yamaha, di Chansin, di Toyota, itu rezekinya sendiri, adalah rezekinya mereka. Tapi bagaimana yang belum masuk ke sana, tentunya kehidupan harus tetap berjalan, betul? Harus tetap berjalan, maka kita berhusnuzon saja bahwa mungkin bukan rezeki kamu di pabrik, mungkin Allah sudah siapkan rezeki kamu di bidang yang lain. Yuk buka pemikiran kita. Mungkin kita bisa dengan cara membuka sebuah usaha, baik itu dari nah ini nih mindset orang Indonesia, usaha itu identik dengan modal. Ini orang Indonesia loh. Padahal salah satu pengusaha besar pernah menyampaikan bahwa ketika kita sudah memulai bisnis dengan modal materi itu tidak terlalu luar biasa dibandingkan dengan memulai bisnis yang tidak menggunakan materi. Saya kasih tahu nih, ini ibu-ibu muslim ada yang pernah ikut kajian ekonomi saya kan deh? Belum Pak. Jadi ekonomi itu adalah ilmu sosial ya. Jadi ekonomi itu ilmu sosial yang mempelajari tentang cara manusia untuk mengelola sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Itu ilmu ekonomi. Kalau prinsip ekonomi kita juga dari SMP, SMA sudah diajarkan mengeluarkan modal sedikit paling sedikit sekecil-kecilnya untuk mendapatkan langsung besar-besarnya. Padahal kalau menurut saya itu salah. Salah kalau semacam itu. Cina itu tidak menganut prinsip ekonomi seperti itu. Cina itu untuk mengambil untung sekecil-kecilnya, tapi sebanyak-banyaknya. Itu Cina. Jadi maksud saya gini Bu, kita tentunya pernah belajar di Al-Quran juga di para ulama, pintu rezeki yang paling banyak itu di bidang apa? Dagang kan? Terus kenapa kita harus memaksakan di pabrik? Berdagangnya contohnya ke siapa? Saya mau tanya dulu Rasulullah, kita apa usahanya? Dagang, apa modalnya? Modalnya jujur. Jadi kegagalan itu adalah ketika kita tidak pernah memulai apapun, itulah kegagalan. Jadi kalau kita tidak memulai, ya udah gagal hidup kita gitu. Gagal. Maksud saya, Bu, saya pernah kerja di perusahaan 12 tahun Bu. Di pabrik, di perusahaan lah, pokoknya saya 12 tahun. Saya sudah pastikan, sudah tahu gajian tanggal 25, tanggal 1 udah pasti habis. Karena begitu gajian, bayar koperasi, bayar warung tetangga, bayar cicilan rumah, ya, KPR BPN, tanggal 1 habis buat ngutang lagi ke warung tetangga, ngutang lagi koperasi, terus berhutang. Tidak pernah ada peningkatan ekonomi ketika saya kerja di perusahaan. Benar-benar seperti itu, sampai saya harus akhirnya karena anak-anak sudah ada harus ngojek, saya harus jualan. Nah tapi ketika kita ingin lepas daripada zona nyaman itu, hari ini saya dulu pernah berjualan sepatu PC, bukan sepatu, kemudian juga baju-baju dagadul saya jual-jualin. Dulu susah Bu, saya harus mangkal di depan PP Dada yang ada di Cibubur. Saya gelar terpal, simpen kaosnya di situ, nunggu orang mau. Hari ini kan jauh seperti itu Bu. Dengan berbagai macam keahlian,
ada keahlian teknik servis AC, ada teknik servis kendaraan ringan, ada teknik sablonisasi, ada teknik tata boga, Pak, ada teknik tata rias. Silakan masyarakat yang ingin datang dilatih, saya pintu Disnaker terbuka nanti. Oke Bu, setelah masyarakatnya Ibu latih, apa yang Ibu lakukan? Ya mereka sudah punya life skill Pak, kita kasih sertifikasi. Ibu kasih modal enggak? Kita enggak, dinas kita tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan modal. Ini dialog antara saya dengan Bu Kadis ya. Baik, dinas apa yang kira-kira menurut Ibu bisa membantu orang-orang yang sudah dilatih untuk menerima modal? Ada Pak, dinas koperasi dan UMKM. Lantas apa yang Ibu lakukan dengan dinas UMKM dan koperasi? Kenapa tidak kolaborasi antara Disnaker dengan dinas UMKM, koperasi untuk melakukan sebuah program? Ibu yang melatihnya, koperasi yang kasih modalnya. Saya bilang begitu. Ibu menggunakan uang rakyat, sama dinas koperasi juga pakai uang rakyat, sama-sama uang rakyat, dikombine dong, kolaborasi. Nah tahun ini ada yang dari pesona yang kemarin dilatih untuk MUA, insya Allah tahun ini kita berikan bantuan modalnya per orang. Saya sudah ajukan ke dinas koperasi. Jadi di dinas koperasi ini yang pelatihan itu dari Disnaker nanti akan diberikan alat untuk mengasah life skill-nya. Jadi itu Bu, jawab Disnaker. Saya bilang Bu Kadis, tidak semua orang bisa dilatih. Tidak semua orang juga mau datang ke Disnaker karena untuk pelatihan servis AC dan tenaga dan bengkel kecil itu harus Disnaker, nggak bisa di sini. Kalau muak bisa di sini, tata boga bisa di sini, sablon bisa di sini. Tapi kalau yang lainnya harus di sana. Saya bilang, maka Ibu bertanggung jawab terhadap para pengangguran yang ada di Kerawang untuk selain menciptakan lapangan kerja di luar sektor formal, juga untuk mendidik anak-anak muda kita menjadi seorang entrepreneur. Karena hari inilah satu-satunya cara yang bisa mendongkrak rezeki kita menjadi hebat itu di entrepreneur. Berikan fasilitas kepada anak-anak muda kita. Karena Bu, semua perusahaan itu punya standar. Yang ini tinggi badannya minimal 170. Anak kita 165. Yang ini tinggi badannya sekian, anak-anak kita sekian, jadi nggak bisa masuk, betul ya? Kalau ketinggian masuk nggak ada. Tingginya 2 meter. Nah, saya baru dengar kalau ketinggian nih. Di PT apa? Lamanya PT apa? Yamaha berapa? Dulu Yamaha 2. Yamaha 2 juga saya tanya nanti ya. Masa ada ketinggian sih? Ini aturan dari mana nih? Yang kedua Bu, rata-rata anak-anak kita itu gagal tes, bukan hanya di psikotes, tapi juga di tes kesehatan. Tes kesehatan kebanyakan dari anak-anak kecil sekarang sudah pada min, SMP sudah pada min. Jadi kalau anak-anak kita selalu main HP, kasihlah pelindung, kacamata yang murah tapi yang anti radiasi, ya. Jangan sampai begitu mau SMA udah min, nanti ke perusahaan, karena hanya di Indonesia yang mungkin dari kerja Bu. Tinggi badannya harus segini, nilai matematikanya harus begini, ya. Di Usianya sekarang di negara maju nggak ada cara-cara kayak gini. Mungkin ini saking banyaknya yang nyari kerja daripada yang menyiapkan lowongannya atau membutuhkannya. Jadi harapan saya kita terus menunjukkan nanti mudah-mudahan ada program-program yang untuk masyarakat di bidang ekonomi. Saya tetap akan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang sudah dilatih, nanti diberikan modal dalam bentuk alat. Ini nanti pesona 2 tinggal ditunggu aja nanti ya.
Gali Tugu, saya sudah kontak Pak Kepala Dinas UMKM-nya, Pak Dindin. Saya bilang 16 orang di persona saya akan ajukan untuk permodalan semuanya. Yang lainnya minimal kita jangan patah arah Bu, patah semangat, terutama untuk anak-anak kita Bu. Anak-anak kita itu kasih motivasi, jangan sampai lu mah bodoh sih, nggak masuk di tes juga gugur. Kamu mah nggak pintar sih, di tes juga gugur, jangan Bu. Karena ilmu pengetahuan itu beda-beda. Ada anak yang kita berhitung lemah di dalam ilmu yang lain. Ada yang pintar di sini lemah dalam berhitung. Itu sudah kelebihan masing-masing Bu ya. Maka selalu berikan support kepada anak-anak kita. Nak, belum bisa ingat, jangan patah semangat Nak. Yuk kita belajar, untuk masa depan kita. Karena kalau kita bicara ilmu usaha itu nggak ada parameternya Bu. Apakah jaminan seorang sarjana bakal kaya? Apakah jaminan seorang yang tidak lulus SD bakal miskin? Kan enggak Bu. Ada yang nggak lulus SD hari ini menjadi miliarder. Ada yang hanya lulusan SMP juga kayaknya sudah bisa itu. Betul ya? Banyak sarjana yang nganggur dia. Artinya itulah yang harus kita husnuzonkan kita kepada sang kita. Yang penting ikhtiar. Adapun nanti ada program dari pemerintah, ada support dari pemerintah, itu hanyalah 0,sekian% daripada parameter kesuksesan kita nanti. Yang paling utama adalah di sini, yang tentunya disalurkan ke sini, kemudian kita gerakan kepada seluruh tubuh kita. Di sini dulu. Husnuzon, apapun yang terjadi husnuzon. Saya punya prinsip ini dulu, orang lain jangan boleh jahat kepada saya, tapi saya tidak boleh jahat kepada orang lain. Saya bisa baik sama ibu ini pasti bisa jahat ke saya. Tapi saya tidak berharap kebaikan dari ibu ini, nanti akan ada kebaikan dari sini. Betul nggak? Saya baik sama ibu, tiba-tiba ibu malah jahat ke saya. Nggak masalah, biarin saja, bukan urusan saya. Jahatnya orang bukan urusan saya. Tapi baiknya saya ke sini, belum tentu dari sini kebaikan nanti bisa dari sini. Itu udah rumus hidup Bu, hidup husnuzon itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dia makan kadang-kadang itu mah, si anu nggak gosip gitu ya. Biarin saja. Jahatnya dia bukan untuk kita. Jahilnya dia bukan untuk kita, untuk diri sendiri, betul nggak? Untuk diri sendiri. Kita yang penting positif aja, ya datang kita ajak ngobrol. Ya ke rumah kita kasih air. Saya pengalaman saya dulu, waktu masih kecil masih teringat di benak saya. Dulu bapak saya itu almarhum itu punya niatan menikah lagi. Pacaran bapak saya. Dan hebatnya bapak saya dibawa dong ke rumah pacarnya, diketemukanlah dengan ibu saya. Ibu saya nangis, awalnya nangis. Kemudian si calon istri bapak saya diajak ngobrol sama ibu saya dari hati ke hati antara perempuan dengan perempuan, tidak digalakin, tidak diusir. Diajak ngobrol, saya SD kelas berapa ya? Tapi ingat gitu. Akhirnya si perempuannya pulang, nggak jadi, nggak mau nikahin oleh bapak saya. Itu saya sampai hari masih satu Bu, istri. Insya Allah cuma satu. Saya itu terngiang-ngiang sekali di pikiran saya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah persoalan tidak harus dengan cara yang keras, tidak harus dengan cara yang kasar. Ibu saya membuktikan sambil makan Bu, di meja makan diajak ngobrol sama ibu saya, si calon istri bapak saya. Sampai tetangga, lah urang lain diracun minta wewe. Urang lain di balai lu kelas. Tetangga sampai ngomong gitu Bu. Tapi dengan hati ke hati ibu saya ngobrol mundur Bu. Orang Ciseres saya masih ingat perempuannya. Namanya pun saya tahu. Ingat masih ingat. Tapi itulah hebatnya ibu saya.
dalam menyelesaikan masalah. Saya banyak belajar dari ibu saya dalam hal masalah, dan pesan saya paling penting jangan pernah mengambil orang lain. Itu saja pesan beliau sampai dengan almarhumnya kemarin itu ya. Jadi titipan saya ya, cobalah pikiran kita itu harus positif. Ketika kita mengeluarkan energi positif, maka kita akan menghasilkan sebuah yang positif juga. Itu rumus daripada motivator manapun masih seperti itu. Cukup ya, sekarang sudah siang ini. Cukup ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Kemarin itu di Kecamatan Jatisari itu musrembang, kecamatan, ada salah satu dari dinas terkait dengan musrembang. Di tahun 2024-2025 penyerapan anggaran ini kurang, padahal pemerintah ya, ini sudah memberikan sudah menyediakan itu dari sektor UMKM ya, itu dari sektor mikro. Nah, pada waktu itu kami semua para kepala desa ya, menyampaikan dan menegaskan itu ya, hal demikian tidak boleh terjadi kembali, dan ke depan kolaborasi antara dinas dengan pemerintahan ya, ini harus terjadi, harus kerjasamanya harus terjalin dengan baik, sehingga apa yang terjadi kebutuhan masyarakat ya, tidak hanya pada kebutuhan konteks ya, infrastruktur saja, akan tetapi ya pengembangan usaha itu harus dapat sama-sama kita manfaatkan. Akhirnya kita ya para kepala desa dengan semua ya, memberikan ya ketegasan dan respon dengan habis. Jadi kalau sekarang itu penggabungan antara Desperida dengan Koperasi ya. Mudah-mudahan nanti mari ya masyarakat Jatisari khususnya Balonggadu bagi yang memiliki ya usaha skala mikro ya, yang tentunya ini sudah berbadan hukum ya, sedangkan usaha pengen modal ya, ini. Nah, sebetulnya pemerintah dari kabupaten dari kita pun di desa juga ya, menyuarakan, dan tentu ini akan datang dengan juga dari Presiden ya. Tapi selanjutnya alhamdulillah ya kita memang ada fasilitas ya, yang memang sangat bisa dikembangkan khususnya di Balongan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet ya, terkait gedung serbaguna yang pertamanya. Tadi sudah disampaikan dan diulas oleh Bapak Dewan. Kami ini ya, kita ini yang di depan adalah pelayan ya, dan yang memiliki kewenangan dan ini adalah warga masyarakat. Kita siap melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan salah satunya ya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat khususnya untuk sampai baru ya, terkait gedung serbaguna, dan alhamdulillah kita melanjutkan karena gedung itu kan sudah dibangun bukan berarti tanpa ada perawatan ya, dan ini harus bahkan nanti kegiatan-kegiatan ya, karena ini gedungnya benar ya, ini memang
harus kita menggunakan dan itu harus ada PIC-nya atau struktur yang kepengurusan. Dan terus juga saya sampaikan dalam kesempatan ini, alhamdulillah untuk wakaf keluarga Pak Pendi ya, seluruh baraya keluarga Pak Pendi Anwar. Nah selama ini kolaborasi karena memang untuk sekarang itu setiap pengajuan atau setiap permohonan ini tidak terlepas dari induk register SICD ya. Dan alhamdulillah ya Pak Selamat ya itu untuk Balong Gadu karena memang setiap apa yang diajukan ya ini harus ini dulu terekam dulu ya di independentnya desa. Nah nanti kita kirim ke Bapeda ya. Karena sekarang sudah perubahan ya ini semua berbasis ya. Dan alhamdulillah Dewan ya kita bisa ya, berdampingan karena sama-sama kita memiliki tanggung jawab yang sama, kita memiliki tugas yang sama, yaitu tadi kembali kita sebagai pelayan. Tentu kenapa harus dibuatkan regulasi seperti itu, tentunya supaya itu tetap tepat sasaran dan tentu ya kita menghindari atau mengurangi jangan sampai ada kegiatan yang fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah selama ini kita terus berjalan ya selamat ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini juga tidak menutup ya kepada seluruh masyarakat yang kalau ada yang mau ya ini usaha skala mikro ya daftar halal dan SOS-nya ya jadi lebih bisa kami layani, tidak harus kerjakan ada ya banyak bangunan yang kami sudah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.